Itu ya arti sesungguhnya ya. Wow. Terima kasih Yanza.26 atas singkatan nama dari PPKM. Wow. Yanza sehat selalu buat kalian yang selalu support para caster siapapun yang akan ada di depan layar, dan juga selalu support untuk tim favorit kalian yang bertanding di MPL. Karena dua pick kali ini Roger masih menjadi pilihan harusnya dari tim RRQ. Yap. Masih sama seperti game yang pertama, belum ada beda loh dari Karena dia 5 hero ngikutin- yang udah Iya. Ikutin musuhnya Lung kayaknya Lung, kalau feeling aku. Gimana Pulung menurut Pulung? Ini masih sama banget. Cuman efektif nggak kalau Kaja diambil lagi? Karena bisa dibilang mereka tadi untuk jarak jauh dari magical damage-nya bener-bener nggak ada loh untuk nge-pick off lewat Kaja dengan defense judgment. Nah itu sakit banget. Tapi untuk dari beberapa saat ataupun dari tim fight-nya agak kurang aja gitu jadi ya tadi Ji. Gimana ngomongnya? Kuring. Nah, tapi kalau aku bilang ya Pak Pulung, di sini jujur aja nih, si Deden from Bogor ini ketika masuk RRQ potensinya makin Buset. lebih kelihatan lagi. Walaupun ya kan banyak story-story yang memperlihatkan seorang Deden from Bogor ngiler di sofa, tapi ternyata itu bukan kaleng-kaleng bro. Itu tenaga sesungguhnya. Dan dengan adanya KJ yang diamankan ini bakal terjadi perbedaan draft pick di game yang kedua Pak Pulung. Yap, akhirnya ada Kaja yang udah dilangkah, berarti akan ada hero yang berbeda yang akan diamankan oleh Drian. Maka sedikit mengganggu apa yang udah dilakukan lewat Kajanya, walaupun tadi di awal-awal ataupun di game yang pertama Kajanya juga beberapa kali sulit untuk mendapatkan positioning yang baik. Tapi sekarang di bagian bawah udah terlihat bagaimana statistik yang udah didapatkan oleh Clay dan juga Drian nih Profesor. Kita bisa melihat di sana ada perbedaan KDA yang memang tidak terlalu jauh, tapi kill participation yang pengen aku bilang bahwa mid laner sekarang itu benar-benar berpengaruh banget dengan kill participation, karena terkadang dia sebagai damage dealer juga, dia yang bisa melakukan eksekusi dan bahkan menjadi dealer damage untuk EXP atau bahkan gold laner ketika melakukan ganking Pak Pulung. Yap, itu dia udah ada Ruby lagi dan juga Popheus yang dihilangkan. Memang sangat direspect sekali apa yang dimiliki oleh Boots karena sangat-sangat mengganggu ujung-ujungnya Ji. Ya sebenarnya banget, dan bukan hanya itu aja. Di sini Popheusnya dia juga tidak mau untuk menjadi salah satu penahan pergerakan dari seorang Lionel Sons. Dan pick yang keempat ini sangat tak menentukan, dua pick terakhir dari RRQ Hoshi yang betul-betul difikirkan dengan jeli dan matang oleh Mars yang sangat-sangat pasti. Lapu-lapu. Kali ini tidak ada ikan sapu-sapu, melainkan lapu-lapu yang back to the land of down, Bapak. Ji, lu berhenti nggak ngomong itu Ji? Lah emang ikannya kayak ikan sapu-sapu di lantai doang dia. Salah. Bro, Ini urus- aku harus tahu namanya urus- ikan anglerfish. Itu ikan yang ada di anglerfish. laut dalam Ji. Yes, di laut dalam itu namanya ikan Yang ada anglerfish. center di depan Yang kepalanya ada center di tuh. depan kepalanya. Pasti Nah, Ranger pernah itu. lihat kok. Iya, Ya. tapi yang ada di bawah itu ikan sapu-sapu. Karena itu Udahlah. ikan sapu-sapu yang pakai senter gelap jalatnya. Jadi gua nggak mau Prof, bikin lu yang center. Lu aja Bentar nih Pak, berapa? belantang kiri Pak. Ikan gabus. Ini ya ada Popol dan Guma bersama dengan satu hero terakhir akan diamankan dan ternyata adalah Benedetto. Oh, tapi Pak Pulung gara-gara ikan sapu-sapu ya itu liatin tuh member RRQ sih ketawa semua sama jokesnya Ranger Emas. Wow, nice try Ranger Emas. Luar Oke, biasa. terima kasih banyak. Suara kita nggak sampai sana. Oke, tapi kita lihat di sini dari Onyx Esports Popol bakal Kota coba Bene. untuk mengamankan satu hero. Dan kalau menurut aku dengan ada Benedetta seperti ini, dari tim Onyx mereka butuh sebuah Harley. Iya, Harley Harley single bisa nih target. menjadi jungle mereka. Iya. Harley single target. Ini Harley single Sekalian target untuk bisa magical ngejar. damage-nya loh. Area Tadi bahkan objeknya aku sempat Kenapa? mention Harley di game yang pertama, tapi ternyata tidak diamankan karena mungkin ya balik lagi. Aku sempat menengok di kajanya jadi single target. Tapi kali ini apakah emang Harley yang dibutuhkan? Karena bukan, ternyata What? Eudora. Karena Eudora. mereka mau memaksimalkan Jawhead dengan combo dari pick off-nya. Combo old school seperti yang kita tahu bahwa Jawhead Eudora juga pernah dipopulerkan di pada season yang ke-7 oleh Fredo dan juga oleh Clay, dan bahkan masih berjalan sampai dengan sekarang walaupun Eudora sempat mendapatkan sebuah adjustment dari total persenan damage-nya Pak Pulung.
Yap, itulah dia hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Jadi sesaat lagi kita akan melihat, kita akan menjadi saksi siapakah yang akan memenangkan di Royal Derby kali ini. Akankah Onyx bisa menyamakan kedudukan? Jadi Sonic di luar sana, siapkan kekuatan kalian untuk langsung mendukung ke Onyx Esports. Tapi RRQ Kingdom, ini waktunya kalian juga tidak boleh kalah untuk memberikan sebuah semangatnya terhadap RRQ Hoshi. Karena 1 poin lagi mereka berhasil akan sapu bersih 2-0 tanpa balas. Jadi boleh banjirin kolom komen kita, tunjukkan semangat kalian. Kalau perlu absen dulu di kolom komen. Ini sobat Mobile Legends yang sedang menyaksikan Royal Derby, kalian berasal dari mana aja? Kalau begitu let's go Oji dan juga KB. KB, lo teriak Sonic, nanti Pak Pulung tepuk tangan sama teriak ya. Terus kalau Iya. RRQ Kingdom gue teriak ya. Ceritanya kita di offline gitu. Ayo KB, coba KB. Ya. Oke, aku ready. Sonic, mana suaranya? Sonic! Satu lagi, RRQ Be. Hoshi, ini mana semuanya? RRQ Kingdom, mana suaranya? Wow. Aduh, Oke, itu adalah kita langsung tutorial lanjut. virtual ya. Yes, bener banget biar pada kangen sama dengan offline turnamen kali ini. Keyboy bakal mengangkat flickernya begitu saja. Bakal coba dikejar oleh seorang KB, tapi ternyata populer KB kali ini harus tumbang di depan sana Pak Pulung. Yap, masih belum ada sosok yang berhasil ditumbangkan walaupun tadi udah ada inisiasi di awal-awal. Tapi Clay udah menyelesaikan satu status penetrasinya untuk magical damage. Keyboy dan juga Eudora berada di bagian tengah. Akankah berhasil nantinya untuk Roger bisa diberhentikan dengan satu stun yang dimiliki oleh Eudora? Bertatap-tatapan aja mereka di freeze lane aja, tapi ceweknya sedikit lagi dan berhasil didapatkan loh Prof. Waduh, Dan ini- apa yang terjadi dengan cewek, Profesor? Wah, aku gak ngerti, tapi itu adalah sebuah tindakan yang sangat amat fatal karena again, gold lane or EXP lane, kalau seandainya udah kalah di awal game seperti ini, mereka akan kehilangan banyak hal, rotasi, EXP, gold, bahkan level. Wow. Bener juga, tapi kalian dilihat lagi-lagi Keyboy nggak mau lewat ke jalan yang salah, karena Keyboy kalau lewat kali ini bakal bisa di-commit begitu saja. Rian is coming dan bakal terjadi seperti tadi lagi. Keyboy bakal di-commit, langsung hilang begitu saja. Clay ketika bakal coba ditumbang oleh seorang bus dengan pedangnya, bahkan burungnya coba untuk terbang melayang jauh, terbang tinggi, tak terbatas Pak Pulung. Yap, berhasil mereka mengcounter dengan adanya Popolen Kupa, di mana tadi jauhnya diambil di awal dan Finn langsung mensiasati dengan adanya Popolen Kupa, hingga Kupanya lah yang mungkin lebih sering untuk menjadi pen ataupun korban dari ejectornya. Karena sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja, bisa Kasan kabur dari tersebut karena para pop-upnya juga masih jarang ataupun masih gagal untuk bisa langsung diamankan begitu aja. Tapi ceweknya langsung dilompat dengan paling Starmon, hilang sudah untuk ceweknya kali ini. R7 dilempar, Electrofine Blow langsung dikeluarkan sebuah jalan tol dengan begitu banyaknya pedang, langsung memberikan sebuah damage dan dia berhasil selamat Oji. Masalahnya satu kali ini, ketika Sun mencoba untuk menuju ke arah purple-nya seorang Albert, itu bukan tindakan yang wise. Kenapa? Dia tidak punya damage, dia tidak punya cover, dan menurut aku dia butuh waktu cukup lama untuk mengambil satu buah purple Albert, dan bahkan bisa ada korban jiwa yang berceceran ketika dia terlihat begitu saja. Trap yang dibuka oleh seorang Fit ternyata membuat Keyboy terkejut, dan bahkan ketika terkejut kali ini Keyboy memilih untuk mundur belum level 4, dan sepertinya Turtle kali ini bakal coba di take over oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Nah ini dia, akankah ada inisiasi ataupun ada team fight terlebih dahulu, ataupun memang kontes besar-besaran aja karena Turtle-nya. Keyboy sudah mulai mencolek, Turtle-nya keluar jalur, dan ini dia, Turtle-nya udah mulai langsung disikat habis saja. Ada Popolen Kupa, tapi Kupanya langsung dilemparkan agar kembali lagi ke arah majikannya. Namun Popolen Kupa mulai menggigit langsung ke arah Sans-nya, sedikit lagi MP tersisa. Sans mulai maju ke bagian depan, Electrofine Blow-nya, Turtle masih berhasil diamankan juga oleh Roger-nya. Berhasil untuk kali ini pertempuran, tapi untuk kali ini Vayne-nya pun menjadi korban. Tapi ternyata di bagian belakang Benedetta bisa membalaskan keadaan 1-1. 1-1 Keyboy dengan VYN sepertinya pertukaran yang cukup adil, tapi sebenarnya satu yang tidak cukup adil ketika Turtle yang diamankan oleh Albert ini sudah dengan retributionnya, tandanya Gold memiliki dengan 2000 gold lebih unggul Pak Pulung. Oke, dengan keunggulan yang udah berhasil didapatkan. Tapi dari sisi level sih, mereka terlihat agak sedikit jomplang juga, ada sedikit tertinggal juga. Karena cewek di bagian atas, mulai ada inisiasi lagi yang dilakukan. Tamusnya langsung dihajar aja. 3 orang sekaligus ditembak dengan open fire, pengennya diaktifkan. Sedikit lagi yang tersisa, masih bisa bertahan. Inferno juga masih ada. Tapi digaruk dengan ada Roger langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Sans pun hadir tapi belum bisa membalikan keadaan, Oji.
Yes, bener bukan sembarangan, tapi lihat Kiboy di depan sana bakal coba ditumbangin dan makan Albert. What are you doing? Lagi-lagi Gelora Birahi anak muda membuat Albert tershuttle begitu saja. Alekto Fire balik keluarga, Rian dilempar ke arah sebuah lahan yang sangat perih dan bahkan Kiboy salah melempar Rian. Itu bukan hal yang bagus, Pak Pulu. Wow, sebuah miskom kayaknya terjadi lewat aksi barusan ataupun memang tidak sadar karena Alekto final blow-nya mendadak langsung dikeluarkan. Sebuah aksi ataupun niat yang sangat baik tapi ternyata malah berujung kurang baik loh, Profesor. Aku bahkan sempat terkejut dan wow, oke. Terheran-heran, wow. Iya, terheran-heran karena ya balik lagi itu adalah satu cut rotation yang bagus banget dari R7. By the way, dia 4-0-0 dengan KDA yang bagus banget kali ini. R7 juga akan langsung menuju ke arah brute force ternyata. Dia sangat sustain di sini dengan durability yang ia miliki dan baru akan menuju ke arah entah itu War X atau entah itu dia akan menuju ke arah Bloodlust X. Tapi yang pasti R7 dengan 4 poin killnya udah cukup tajam dan cukup sukar untuk ditumbangkan secara solo pick off. Apalagi untuk melakukan pick off kali ini Drian dan juga Kiboy harus bahu-membahu untuk memberikan combo secara all out. Yang artinya dengan menumbangkan ke arah R7 secara paksa, artinya ini benar-benar harus mengeluarkan 2 source ultimate. Apakah itu worth it? Apalagi di sini posisinya 2,5k gold loh, 50 perbedaannya. Piap. Di bagian tengah terkena malah satu trapnya hilang sudah jauh headnya, Oji. Ya sebenarnya banget begitu saja. Jauh head lagi dari seorang Kiboy. Udah 4 tumbang di menit yang ke-6. Jauh head emblem support ini bukan hal yang bagus dan bahkan boots di arah top lane sana bisa saja di-cutting oleh para pemain dari tim Arakioshi. Baru saja dibilang tapi ternyata Albert bakal coba untuk numbangin cewek dan ternyata tidak. Di sini lebih memilih untuk sabar terlebih dahulu. Clear minion karena mereka tidak boleh melakukan Birahi lagi dan Sin mencoba untuk bertahan dibagi ke arah seorang minion dan bahkan berhasil survive. Boots masih mau lebih, lihat Prefectors-nya masih mencoba untuk bertahan tapi sepertinya dikocok begitu saja. Falling Star menemukan Falling Monster kali ini melakukan untuk clearing minion di arah bottom lane dan berhasil sepertinya dari seorang Bangsit untuk clear. Tapi sayang sekali di sini ada Drian. Bangsit tershutdown tak berdaya di sini, Profesor. Yes, dan bahkan itu pertukaran dengan wave minion yang sudah bersih artinya tidak akan ada kerugian karena Arakioshi nggak bakal kehilangan 2 turret begitu saja. Sementara 1-1 dari sisi 1-0, dari sisi objektifnya yang membuat pergerakan dari kedua belah tim aku bisa bilang ini masih sama-sama di atas dan bawah. Cuma perbedaannya di sini di mid lane-nya udah setengah aja nih turretnya, udah hampir dihancurkan dan itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Onyx Esports. Jangan sampai mereka kalah dari mid lane turretnya, Ranger Mas. Yes, benar bukan sembarang benar. Tapi kali ini lihat Kiboy sudah berada di depan sana. Jangan sampai terculik siapapun di depan dari tim Arakioshi. Shadow of Federation telah dibuka tapi Kiboy terlihat begitu saja. Hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari tim Onyx Esports kali ini. Coba untuk mundur dan retreat. Karena mereka, kita lihat dengan 2000 gold yang berbeda membuat harusnya segi power killnya cukup jauh. Tapi Sans looking for solo kill di top lane. Masih mencoba untuk bertahan. Masih coba kali ini masih one by one situation. Tapi cewek is coming. Sin mencoba untuk bertahan, membangkit begitu saja. Saat sekali bisa bertahan, Falista dikeluarkan, tapi ternyata Bang Sin Master ditukar dengan satu buah turret dari mid lane kah. Pedestal dikeluarkan, satu buah Prefectus memporak-porandakan ke arah backline. Claire mundur dan bahkan tim Onyx yang mendapatkan poin untung kali ini, Profesor dan juga Pak Pulung. Sementara itu Alekto final blow tapi cukup tersetrum kali ini masih bisa selamat R7-nya walaupun masih ada burn damage yang masih aja memberikan damage tadi terhadap dari Benedetta. Mubur sebuah hal yang sangat baik, dia membuat kocar-kacir setup yang udah dilakukan oleh Arakioshi dan sekarang mereka berempat mengarah langsung ke arah Turtle, bersiap untuk memberanikan diri ataupun menantang langsung Arakioshi kontes di area Turtle-nya, Oji. Yes, bener banget, tim fight kali ini bakal coba diamankan. PN semua dilempar begitu saja berubah menjadi seorang Kupa yang kali ini galak sekali tapi bahkan take over Turtle from Albert. What a retribution from Albert, kali ini berhasil mengamankan satu buah Turtle luar biasa di arah pit Turtle. Take over again and again, kembali diambil tak terbatas, Pak Pulung. Mandi di sungai kegigit pacet, pengen retri malah nggak kepencet dan Turtle-nya berpindah ke arah Arakioshi. Tapi sekarang pertempurannya kembali lagi terjadi di bagian tengah. Burns-nya mulai mengamuk lompat ke bagian depan. Untung Esmeralda pun langsung diketik aja dengan pedang segede itu. Untung saja Sin-nya masih bisa menggocek namun dikejar lagi oleh Kiboy-nya, dilempar dengan ejector, diproyek oleh 3
3 orang sekaligus, sedikit lagi HP yang tersisa dibalaskan di bagian belakang. R7 dengan alih topan yang belumnya mencoba untuk mengejar, tapi ini dia sebuah bayi macan lah, bayi alien ataupun bayi alien langsung aja menggaruk sampai salah ngomong Oji. Yes, benar-benar itu bayi serigala 40, tapi lihat digigit Boots-nya, mencoba di combo Brewmaster secara belakang, tapi Drian is coming, mencoba untuk melakukan cover kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Kalau kata Boots, jangan lupa kalian semua untuk vote lawan game favorit di Snake Video ya guys ya, untuk dapetin kesempatan memenangkan skin favorit kalian. Waduh, sambil tidur gitu ya si Boots ya tadi gaya foto ya. Boleh. Dengan ada 3 player sekarang, kita balik lagi. Sudah melakukan rotasi ke arah bawah, tapi Rogernya memang benar-benar dijaga habis-habisan. Dan sekarang mereka kayaknya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di arah bottom lane nih, Ji. Yes, benar bukan suara benar, tapi lihat Feather Strike-nya hampir saja menumbangkan seorang Bang Sans. Lionel Sans nggak boleh berbuat banyak. Kali di Albert cukup berbahaya kalau dia tertinggal seorang diri, dan jangan sampai lihat combo sudah keluar. PN udah memberikan informasi, Albert langsung birahi anak muda, dan kali ini ternyata dia bisa meredam emosinya. Ganbate, Anamaste, dan juga terima kasih Bapulung. Yap, sekali aja untuk kali ini ada sebuah stun lagi yang langsung dikeluarkan, tapi untuk Kiboynya masih bisa selamat dan juga mundur. Lewat tadi ada energy impact dan juga curse of Troy yang dikeluarkan oleh Parsha, tapi di atas R7 masih bisa kabur. Ada Sun yang udah set up dengan Drian yang ada, tapi Lord pun udah mulai hadir. Akankah mereka kontes ataukah mereka hanya akan memancing-mancing aja nih Oji? Yes, tapi lihat di sini Lord yang terpemantau bukan yang sangat jelas. Kiboy udah mengeluarkan konsil, tidak ada informasi diberikan menuju ke arah belakang. Albert seperempat darah, tapi Brave Fighter bakal coba menuju ke seorang Albert, hampir saja tershutter, bakal coba dipukul mundur satu buah Fantastic Boots versus everybody. Meanwhile cewek memukul mundur seorang Clay. Lihat di sini RRQ si porak-poranda, dan 1 poin diamankan oleh seorang Pangsin dan berhasil menyelengkat seorang Boots. Boots tersungkur di arah sungai, telelep, tak bisa bernapas. Tapi lihat, Onyx Esports memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan Lord. Kiboy membayang-bayangi pergerakan dari seorang Albert, sang serigala berbulu domba, yang membuat dia tidak bisa bebas untuk bergerak 40. Iya, sama-sama punya satu sosok yang bisa membuat kocar-kacir area pertahanan. Entah itu Esmeralda yang digunakan oleh Bangsin, ataupun seorang Boots yang menggunakan lapu-lapu. Tapi ini dia itemnya, Prof. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari lapu-lapunya, dia mau OTW karena Oracle atau Athena Shield, I mean, ini emang benar-benar dibutuhkan banget. Makanya kalau misalkan dari durability, Boots benar-benar jadi bisa nahan semua dealing damage. Tapi Kiboy kayaknya nggak bakal bisa bertahan dengan cukup lama kali ini Ranger Mas. Shadow Kill dikeluarkan, Albert tercatat, dan bahkan saat kali ini juga bakal coba diselekat oleh seorang R7. Berhasil diselekat saat lagi didapatkan, tapi R7 dengan Prefectors yang gak bisa ditahan. Shutdown kali ini untuk tim Onyx Esports. Lihat, gold mereka mulai mengejar 1000 gold perbedaan yang para pemain dari tim Onyx kejar dari perbedaan 3000. Jauh mendekat, makin dekat, makin sayang 40. Iya, ini coba lihat dari Boots-nya sangat-sangat bisa dari tadi memberikan backupan terhadap rekan-rekannya dengan Braver Fighter-nya. Sekali dia melakukan lompatan rusak tanah satu kecamatan. Itulah yang berkali-kali dia lakukan dari tadi, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini kita lihat Profesor, gimana caranya tim RRQ menembus pertahanan dari tim Onyx Esports yang benar-benar kuat seperti ini, Profesor. Ada 2 cara sih. Yang pertama adalah nge-trigger dari Purify-nya terlebih dahulu. Ada 3 Purify di sana, mau nggak bakal ada pick off artinya. Tapi dengan memaksakan Purify kali ini, jadi harus mengeluarkan satu source skill yang mahal. Dan apa yang mau dilontarkan gitu, pakai Kiboy dengan flickernya. Karena menurutku dengan emblem jam pasir, jadi mau nggak mau Kiboy bakal lebih cepat juga untuk mendapatkan flickernya. Tapi nggak dia setupnya untuk menuju ke arah Lord ini, Mas. Yes, bener banget. Lotte bakal coba di team fight. Lihat play score by Living by Mandiri. Kali ini bakal coba diambil dari Albert yang posisi 1 dan 2 oleh RRQ. Sans berada di posisi ketiga. Poin Star telah dikeluarkan. 1 buah wombo combo combro karena seorang sih, tapi ternyata Kiboy udah mengeluarkan flickernya. Gak ada flicker dikeluarkan, dan tandanya ini bakal Lord yang bebas untuk tim RRQ, kecuali Boots memasakkan team fight yang selanjutnya. Pangslin telah keluar, berhasil menghindari semua Thunderstruck yang dikeluarkan. Boots menjadi pilihan, mencoba digaruk begitu saja. Sans mencoba untuk mengcover, tapi ternyata gak bisa. Colekan dari Sans ternyata gak terlalu sakit. 40. Tapi Lordnya pun terbuka bebas, dan mereka pun langsung melakukan kontes ataupun sebuah aksi memberikan damage ke bagian depan, karena sekarang pemain dari Onyx Esports langsung dijagain oleh Shin seorang diri, membuat sebuah pagar yang tidak terlihat, lompat ke bagian depan dengan Palistarmon yang dia miliki, tapi Boots-nya berhasil dipukul mundur nih, Profesor.
Silakan Iya, dan Profesor. bahkan aku melihat pergerakan ini ya, pergerakan yang benar-benar bagus banget, wise banget. Ketika turret dia bagian mid lane-nya udah hancur, langsung ambil aja Lordnya. Gimana caranya dapetin keuntungan tanpa adanya kerugian sama sekali. Dan lihat Bang Sin di tengah-tengah, dia cuma ngebait doang, dia nge-freeze lane, dia tas tribute to someone. Karena Pak Pulung, dia mau jalanin 3 wave minion yang berbeda Pak Pulung. Lihat ini, happy banget pola permainannya. Oke, tapi kita lihat di top lane sana. The Lord coba untuk menuju ke arah inhibitor turret. Sans mencoba untuk dengan coach shadow-nya, tapi Lord mengamuk. Iha! Langsung menuju ke arah inhibitor turret. Sans dengan damage yang cukup sakit. Setengah darah dikeluarkan. Tapi ternyata ini tandanya satu buah informasi diberikan. Volley Salmon telah dikeluarkan. Ejector menuju ke arah sana. Bangsin masih coba bertahan. Bangsin gak bisa bertahan lagi dan harus hilang di telan bumi. Petir, bukan sembarang petir. Menumbangkan. Tergel dikeluarkan. Dan bahkan Prefactor Red Flicker. Buset gede. Membuat satu hilang. Dan bahkan Albert menjadi korban kedua dari tim Onyx Esports Pak Pulung. Wow, diawali dengan Bang Sin tadi mencoba untuk memberanikan diri, tapi berakhir ini dia efek domino yang langsung diciptakan. Ada 3 player yang dimiliki oleh RRQ yang berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Mereka bersiap, mungkinkah mereka akan bisa mendapatkan satu inhibitor turret? Karena sekarang hanya ada 1 player yang bertahan, yaitu PYN. Sementara untuk ada Benedetta mulai kembali dan juga melakukan Alexovana Blow guna untuk bisa menghabiskan 1 wave ini, tapi untuk inhibitornya masih bisa terjaga. Udah ada berapa fighter lagi, diketik aja, langsung dipukul aja. Tadi sapu-sapu yang sakit, sekarang lapu-lapu yang sakit. Besok lupa-lupa habis kena pukul. Oh my god, Profesor. Udah ada 1 buah Maleficron yang dimiliki seorang Sas dan bahkan cewek udah punya Oracle. Lebih sustain lagi menuju ke arah seorang Clay. Clay kali ini benar-benar gak dikasih bermain dan Clay harus berada di arah rumput. Tapi Onyx Esports wajib untuk targeting terhadap Clay dan juga Albert lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Lihat Albert di game yang kedua, dia gak dikasih main dengan 3 poin dead dan bahkan 1 dead, 1 kill dan 11 assist 40. Yep, di item yang udah ada pun udah hampir penuh ya Prof ya. Iya, OTW Immortal juga, tapi kali ini malah Sans yang menculik real ini Pak Pulung. Yap, untungnya masih bisa kabur, tapi Sin melompat ke arah yang berbeda. Mereka mau pergi ke arah mana lagi? Udah ada Stable Force-nya. Berhasilkah untuk melemparkan dengan 1 ejector, tapi malah langsung tergigit oleh Kupa yang udah berhasil untuk menggigit ke arah beberapa kabel yang dimiliki oleh Keyboy. Sans-nya mulai tertangkap basah, untungnya masih bisa pergi ke arah lainnya, Oji. Yes, bener banget. Kali ini lihat Sans mencoba diculik, tapi ternyata dengan pedangnya masih mau dikejar. R7 mencoba untuk memaksa ke arah belakang. VY memberikan informasi injektor dengan seorang Rian terkena gigitan Kupa, sakit sekali. Rian harus mundur, mencoba untuk membalik kembali. Immortality tidak dimiliki, tapi ternyata tersisa 1. Bang Sin tertinggal. R7 masih mau lebih. Ada Sans di sana. Ternyata Bus dengan pedangnya menjadi 1 masih mau lebih. Albert Immortality pecah. What are you doing, Albert? Albert malah coba ditumbangin. Sans take the Albert kali ini. Onyx Esports kembali memberikan keadaan luar biasa. Onyx Esports, one play from Onyx Esports, Profesor. Iya, dan bahkan itu menumbangkan 1 Albert selama sekitar 45 detik lebih. Ini membuat teman-teman dari RRQ kocar kacir. 3 lawan 5 tentu bukan angka yang bagus kalau mereka tidak bisa bertahan lama, Ranger Mas. Ya sepakat, Bang Sin gak bisa bertahan dengan Thunderstruck yang dimiliki. Boots juga masih bertahan kali ini, lihat. Boots versus everybody. S7 mencoba untuk bertahan. Lihat yang bisa diberikan oleh seorang Clay Energy Effect dan juga Curse Claw-nya hanya gelitik seorang Boots. Dan bahkan di arah bottom lane masih ada 1 dan 2 gerobak kali ini harus dihilangkan. Alexovana Blow yang cukup tepat berhasil dikeluarkan pada ST ke arah belakang. Claim coba untuk bertahan dan ternyata kali ini FVN is coming. Mega kill didapatkan, bahkan Prefactor untuk mundur. Cewek juga tersisa kali ini masih bisa kabur dan ejector from Keyboy. Always save the day from Onyx Esports. 40. Onyx belum menyerah dan sekarang pun untuk Lordnya bisa mereka dapatkan dan mungkin aja tanpa adanya kontes. Saat ini bertarik di bagian tengah pun udah berhasil mereka rubuhkan. Benedetta mulai bergerak maju tapi ternyata tidak, karena dari minimap kita lihat semuanya mundur dan sekarang Lord menjadi milik dari Onyx. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% untuk Onyx, 32% untuk Arki Hoshi ini, Oji. Yes, bener banget. 17 sama dan bahkan Conti unggulkan tim Onyx Esports win real time probability dimenangkan 70% untuk Onyx. Onyx mereka mendapati 1 buah Lord yang terhormat di arah tengah, XINN atau Bang Sin. Kali ini harus menahan dengan Lord yang sebesar itu, bahkan Boots yang bisa memporak-porandakan player dari tim RRQ Hoshi. Lihat PIN
mencoba untuk ngebuka satu buah trap. Spider Sektor dikeluarkan, Sans menuju ke arah belakang, mencoba Alex Vandenborg. Ini dengan cukup cepat, Sans mencoba untuk bertahan. Shadow Cloud telah dikeluarkan, tapi Sans sepertinya bakal coba ditumbangin begitu saja. Sans masih coba bertahan, harus hilang 2. Sans harus hilang, tapi immortality-nya masih ada dan gak bisa bertahan. Tergigit oleh seorang Popolen Kupa. Meanwhile di belakang sana, Bang Sylvester pribadi dan Chatter didapatkan. Jiwa hilang. 2 pemain dari tim Onyx harus tersukur. Ini bencana kecil, Profesor. Yes, termakan 1 demi 1 dan bahkan ini 3 lawan 5 dibalikin oleh Ararkyoshi. Tapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki high ground defender kecuali dengan tubuh besar dari bootsnya sendiri. Namun mereka, apakah dari Ararkyoshi akan memaksa untuk mendobrak lini belakangnya Pak Pulung, karena mereka benar-benar harus memaksimalkan 30 detik ke depan. Yap, dan sekarang saat lagi udah akan masuk ke menit 21. Kesalahan akan berujung dengan respawn yang sangat-sangat lama. Itu udah harus mereka pikirkan. Setiap inisiasinya harus dipikirkan dengan baik, dengan sangat-sangat cepat pula nih Oji. Oke, tapi lihat mereka bakal objektif gaming. Mereka bakal memasakkan 11 detik yang mereka miliki, memaksimalkan, dan inhibitor bakal dihilangkan.